Kalau kita ngomong haid banyak, penyebabnya macam-macam, ya, termasuk adanya kemungkinan suatu miom. Miom kisah hal yang berbeda. Halo Dr. Malvin. Halo Mbak Dania, apa kabar? Saya sehat-sehat, terima kasih banyak Dr. Malvin, sehat ya? Ya, pasti dong. Oke, nah dok, karena sekarang dokter udah datang di Mayapada Hospital Podcast nih, aku mau tanya-tanya ya sama Dr. Malvin. Ya, boleh. Nah, jadi dok, teman-temanku nih banyak yang suka mengeluhkan kalau mereka lagi haid itu deres sekali sampai mereka tuh kadang suka lemes gitu, jadi nggak bisa menjalani hari-harinya dengan normal. Nah, itu sebenarnya normal nggak sih dok dirasakan ketika sedang haid dan apa dok penyebabnya? Ya, jadi kalau kita ngomong haid deras, berarti kita ngomong jumlah pembalut, ganti pembalut lebih dari 3 sampai bahkan lebih dari 5 kali. Ya, jadi sebenarnya tidak normal ya. Jadi penting pertama yang kita akan cari tahu adalah berapa kali ganti pembalut per hari. Ya, normalnya sih 3 kali ganti pembalut. Pada saat puncak-puncaknya maksimal 5 kali. Kalau tidak di atas 5 kali kemungkinan ada haid yang banyak. Nah, kalau kita ngomong haid banyak, penyebabnya macam-macam ya, termasuk adanya kemungkinan suatu miom atau massa di organ rahim yang bikin luas permukaan rahim bertambah yang sehingga menyebabkan terjadinya haid yang banyak gitu. Oke, kalau miom itu sama dengan kista nggak sih dok? Karena sering kesebut tuh dua-duanya. Ya. Miom sama kista hal yang berbeda. Ya. Miom itu adalah massa padat yang berada di otot rahim yang kita sebut miometrium. Kalau kista itu kantong berisi cairan. Ya, jadi satu padat satu cairan. Ya. Kemudian kista umumnya ada di ovarium, di indung telur. Jadi beda. Kalau miom satu di otot rahim, kista biasanya umumnya berada di indung telur, gitu. Oke, miom dan kista ini tuh sebenarnya jinak atau sebenarnya ganas dan perlu kita waspadai dok? Ya, jadi memang miom dan kista ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, miom sebagian besar jinak, ya, namun bisa menjadi ganas. Kita sebut leiomyosarkoma. Insidennya kecil sih, sekitar mungkin di bawah 5%. Namun kalau kista, nah kista ada jinak, ada ganas. Nah kalau kita temukan kista pada usia-usia di atas 40 tahun, resiko untuk ganas mungkin ada. Tapi kalau masih usia reproduksi, kemungkinan bisa jinak masih mungkin gitu. Oke, selain haid yang deras ini nih dok, ada nggak sih gejala-gejala lain yang bisa kita lihat gitu atau kita rasakan kalau kita tuh ada kista atau miom pada kandungan? Jadi memang gejala selain haid yang banyak itu adalah nyeri, ya, nyeri yang bisa membuat dia tidak bisa beraktivitas. Kemudian apalagi gangguan kesuburan, ya, kondisi-kondisi tertentu tergantung lokasi, ukuran, bisa menyebabkan gangguan pertemuan sperma dan sel telur sehingga terjadi kemandulan. Gitu. Paling sering nih dok ditemukannya pada perempuan di usia berapa? Ya. Untuk miom dan kista sebenarnya semua wanita ada resiko. Karena ada faktor turunan. Jadi dia kalau ibunya atau mungkin tantenya atau mungkin omanya ada miom atau kista mungkin bisa diturunkan pada wanita. Tentunya kita ngomong wanita ya, bukan pada pria. Jadi setiap wanita memiliki resiko terjadi miom atau kista. Tapi umumnya menimbulkan gejala pada saat usia reproduksi. Usia reproduksi di mana haid sudah ada dan dia sudah ingin siap untuk memiliki keturunan. Nah, biasanya baru ketahuan di situ pada saat pemeriksaan. Gitu. Berarti kalau untuk perempuan-perempuan yang belum mengalami menstruasi, belum mengalami haid, itu berarti bisa juga ya sudah ada miom atau kistanya ya? Bisa, ya. Terutama umumnya mereka datang ke kita, terutama yang belum nikah, apalagi belum haid, yaitu ada benjolan. Benjolan kadang-kadang bisa sampai segede setinggi perut, ya, seperti kayak orang hamil 9 bulan. Nah, itu baru biasa datang ke kita. Gitu. Nah, pemeriksaannya dok itu seperti apa? Dan kalau ada Maya Friends di sini yang sudah terdiagnosa gitu ada miom atau kista, terapinya apa aja? Ya. Jadi kita penting adalah diagnosis, ya, datang dengan keluhan benjolan atau keluhan nyeri atau keluhan haid yang banyak. Ya, kita pastikan dari pemeriksaan fisik, ya, apakah ada massa teraba, membesar atau tidak, lokasinya di mana. Kemudian kita lakukan USG, ya, bahkan kita lakukan tindakan laparoskopi bila perlu.
Laparoskopi atau tindakan bedah minimal sayatan ya. Nah, jadi kita akan lakukan itu semua untuk memastikan diagnosis. Dan terapinya umumnya sih kalau nggak ada keluhan kita tidak melakukan apa-apa, hanya observasi saja. Tapi kalau bila ada keluhan, ya tindakan terapi hormonal atau terapi operasi akan jadi pilihan. Semua tergantung dari kondisi ibu dan keinginan ibu apa pada saat dia datang. Gitu. Baik. Nah, tadi dokter mention juga soal sebenarnya bisa aja dalam tanda kutip dibiarkan, Dok, gitu. Nah, berarti apakah kalau dibiarkan ini sebetulnya miom dan kistanya akan hilang sendiri gitu seiring dengan berjalannya waktu atau seperti apa, Dok, maksudnya? Jadi kita ngomong miom dan kista, umumnya pada wanita ya, umumnya sangat dipengaruhi oleh hormonal. Jadi selama masih aktif indung telur, menghasilkan hormon terutama estrogen dan progesteron, masih ada kemungkinan berkembang besar, ya, masih ada kemungkinan kambuh bila pun setelah dioperasi. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perhatikan gitu. Nah, ada nggak, Dok, gaya hidup tertentu gitu atau faktor resiko yang bisa meningkatkan seorang perempuan tuh punya kista dan miom? Ya, memang ujung-ujungnya gaya hidup sehat yang kita kita tekankan. Ya, gaya hidup sehat tentunya adalah jangan obes, hindari rokok, hindari alkohol segala macam. Hal seperti itu bisa membuat kenapa sih miom timbul lebih banyak, kista bisa timbul lebih sering pada wanita-wanita zaman sekarang. Jadi itu dia. Baik, Dok. Karena sudah banyak sekali nih yang kita pelajari di episode kali ini mengenai kista dan miom, boleh, Dok, kasih closing statement nih ke Maya Friends supaya kita bisa terus sehat gitu, apalagi kalau ada hubungannya sama organ reproduksi dan kandungan kita ya sebagai perempuan. Silahkan, Dokter. Maya Friends, saya selalu doakan agar sehat selalu. Namun, kenalilah faktor risiko dan gejala. Ya, terutama gejala nyeri, terutama pada saat haid, jumlah haid yang banyak, ya, adanya benjolan di perut, itu adalah keadaan-keadaan tertentu yang harus diperiksa ke dokter kandungan segera. Karena diagnosis yang tepat dan dini akan lebih bagus penanganannya ke depan. Terima kasih banyak Dr. Malvin sudah berkenan hadir di Maya Pada Hospital Podcast. Dan untuk Maya Friends, terima kasih banyak sudah menonton episode ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya @mayapada_hospital dan juga like, comment, dan juga share konten video ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok-nya di @mayapada_hospital. Salam sehat Maya Friends, sampai jumpa. Sampai jumpa.